Di tengah arisan keluarga besar yang penuh tawa, ibu mertuaku menyuruhku mencuci piring di dapur yang sempit dan pengap. Lalu, dari balik pilar marmer, aku mendengar mereka menyebutku perempuan kampung yang dipungut dari jalanan. Suamiku ikut tertawa. Aku tersenyum tipis, melepas celemek, dan meninggalkan tumpukan piring kotor itu begitu saja. 1 jam kemudian, aku memastikan mereka kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan mengubah cara kalian memandang harga diri seorang perempuan, tolong tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton hari ini? Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Anindya, 32 tahun. Di mata keluarga suamiku, aku hanyalah Nara, perempuan yatim piatu dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Dengan gaji pas-pasan sebagai pegawai biasa. Itulah nama dan riwayat yang sengaja kupakai selama 5 tahun terakhir. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa aku sebenarnya. Kenyataannya, aku adalah pewaris tunggal, sekaligus pemilik mutlak Adiwangsa Group, sebuah perusahaan induk raksasa di bidang properti dan investasi. Rumah mewah tempat keluarga ini berpesta, mobil-mobil mengkilap di garasi, hingga uang bulanan ratusan juta yang selalu mengalir ke rekening suamiku. Semuanya berasal dari rekening rahasia milikku. Aku menyembunyikan semua itu atas nama cinta. 5 tahun lalu, saat suamiku melamarku, aku ingin tahu satu hal sederhana. Apakah keluarga ini bisa mencintaiku tanpa melihat harta? Maka, aku menyamar. Kususun ujian itu dengan rapi, dan aku menunggu. Hari ini, jawaban atas ujian itu akhirnya tiba. Hari Minggu ini seharusnya menjadi hari istirahatku setelah sepekan penuh tekanan. Namun, sejak subuh, suasana di rumah ini sudah sangat sibuk. Hari ini giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Bukan sekedar arisan biasa, ini ajang pamer kekayaan dan pencapaian bagi seluruh kerabat suamiku. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman depan rumah yang luas di kawasan Pondok Indah ini. Para bibi, paman, dan sepupu datang dengan pakaian terbaik. Mereka memamerkan perhiasan emas dan tas bermerek yang harganya mungkin setara biaya makan setahun bagi orang biasa. Sejak subuh, aku sudah bangun untuk menyiapkan segalanya. Aku memasak berbagai hidangan, mulai dari rendang daging, opor ayam, sap iga, hingga aneka kue basah dan buah potong. Tubuhku terasa remuk, peluh membasahi daster sederhanaku. Aku sengaja memakai pakaian yang sangat biasa, tanpa riasan sedikit pun. Aku ingin menjadi menantu yang rendah hati, melayani keluarga suamiku dengan tulus. Ketika para tamu mulai memenuhi ruang tamu, aku berniat mandi sebentar, lalu berganti pakaian yang lebih pantas. Bagaimanapun, aku adalah nyonya rumah di sini. Setidaknya, itulah status resmiku sebagai seorang istri. Namun, baru saja aku melangkah menuju tangga. Suara melengking ibu mertuaku menghentikanku. "Mau kemana kamu?" bentaknya dari arah ruang makan. Ibu mertuaku, Bu Hartini, mengenakan kebaya brokat merah marun mahal, lengkap dengan sanggul dan perhiasan berlian yang sengaja ia pakai siang-siang begini. Tatapannya menilaiku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan rasa jijik. "Saya mau mandi sebentar, Bu," jawabku selembut mungkin. Baju ini sudah bau asap dapur. Setelah itu, saya mau ikut menyambut tante dan paman di depan. Kakak iparku, Sekar, yang baru keluar dari kamarnya dengan gaun sutra, ikut menimpari. Ia menyilangkan tangan di dada. "Mandi buat apa? Mau ikut duduk sama tamu-tamu penting kita? Sadar diri sedikit dong. Penampilanmu itu tidak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk sejajar dengan nyonya-nyonya terhormat di depan." Bu Hartini mengangguk setuju. Ia berkacak pinggang dan menunjuk ke arah dapur. "Betul," kata Sekar. "Kamu tidak usah ikut kumpul di depan. Piring dan gelas kotor sudah mulai menumpuk. Tugasmu sekarang, kembali ke belakang. Cuci semua sampai bersih. Ingat, itu barang kristal mahal. Kalau pecah, gajimu 10 tahun pun tidak akan sanggup menggantinya." Dadaku terasa nyeri.
Aku mengedarkan pandangan ke ruang tamu. Di sana, suamiku, Damar, duduk santai di sofa kulit. Ia tertawa terbahak bersama para sepupunya, memegang segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arahku yang sedang diomeli. Namun ia langsung membuang muka. Tidak ada pembelaan. Tidak ada sedikit pun niat untuk menarik tanganku. Demi menghindari keributan yang memalukan, aku menundukkan kepala. Aku menghela napas panjang, lalu berbalik menuju dapur. Tapi malam ini, mereka belum tahu apa yang sudah kusiapkan diam-diam selama bertahun-tahun. Dapur itu terletak di bagian paling belakang rumah. Sempit, panas. Jendelanya hanya satu. Piring-piring kotor bernoda santan menggunung di wastafel. Gelas-gelas kristal yang lengket berjejer berantakan. Aku mengambil celemek pudar yang tergantung di balik pintu, mengikatnya ke pinggang, dan mulai menyalakan kran. Air sabun yang dingin menyentuh kulit tanganku. Sesekali pelayan paruh waktu yang disewa khusus oleh Bu Hartini masuk ke dapur. Tapi mereka tidak membantu. Mereka hanya meletakkan tumpukan piring kotor baru, lalu kembali ke depan. Bu Hartini secara terang-terangan melarang mereka mencuci. Tugas itu sengaja dibebankan sepenuhnya kepadaku. Sebuah hukuman tak tertulis, karena aku dianggap orang luar yang menumpang hidup. Sambil menggosok lemak di piring keramik, pikiranku melayang ke 5 tahun lalu. Aku diam-diam menyuntikkan dana ke rekening Damar, agar ia terlihat sukses dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Aku melakukannya atas nama cinta. Namun, semakin Damar terlihat kaya, semakin arogan sikap keluarganya. Bu Hartini menganggap putranya terlalu sempurna untukku. Sekar selalu memandangku sebelah mata. Dan Damar, pria yang dulu melindungiku, perlahan berubah menjadi pria gila hormat yang terlalu takut pada ibunya. Tapi saat itu, aku masih ingin percaya pada satu kesempatan terakhir. 1 jam berlalu. Tanganku kebas dan memerah karena alergi sabun. Aku mematikan kran. Di meja dapur ada nampan besar berisi buah segar yang belum disajikan. Perutku berbunyi. Sejak subuh, aku belum makan apapun. Aku mengangkat nampan itu, hendak mengantarkannya ke ruang tamu. Aku tidak pernah menduga bahwa langkah ini akan membawaku pada kenyataan yang mengubah seluruh jalan hidupku. Aku menyusuri lorong panjang dengan langkah pelan. Semakin dekat ke ruang tamu, suara obrolan terdengar makin jelas. Decak kagum, pujian berlebihan, tawa yang menggema. Langkahku terhenti tepat di balik dinding pembatas. Aku tertutup pilar marmer besar, tapi bisa melihat dan mendengar dengan sangat jelas. Bu Hartini duduk di kursi tunggal berlapis beludru, dikelilingi para kerabat wanita. Sekar duduk di lengan kursi ibunya, memegang gelas teh dengan gaya seanggun mungkin. Aduh, rumah ini benar-benar luar biasa. Puji salah satu bibi. Anakmu memang hebat. Usianya belum 35, tapi sudah bisa membelikan rumah semewah ini untuk ibunya. Bu Hartini tersenyum lebar. Ia mengibaskan tangan dengan gaya merendah yang dibuat-buat. Biasa saja. Anak laki-lakiku itu memang berbakti, katanya. Ia tidak bisa tenang bekerja kalau ibunya tidak hidup nyaman. Beruntung sekali kamu. Timpal seorang kerabat berhias gelang emas. Lalu, bagaimana kabar istrinya? Siapa namanya? Yang dari kampung itu. Dari tadi tidak kelihatan. Tanganku yang memegang nampan mendadak kaku. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menahan napas, menantikan jawaban dari keluarga yang kulayani 5 tahun dengan segenap jiwa. Bu Hartini memutar bola matanya. Ia menjawab dengan nada yang sengaja dikeraskan, seolah ingin semua orang mendengar. Perempuan itu ada di belakang, sedang mencuci piring dan membersihkan dapur. Mencuci piring? Kenapa tidak menyuruh pembantu saja? Kalian kan orang kaya sekarang, tanya kerabat itu. Tampak sedikit terkejut. Sekar menyela dengan tawa sumbang. Buat apa bayar pembantu mahal-mahal kalau ada tenaga gratis di rumah? Sudah sepantasnya dia di belakang cuci piring. Perempuan kampung seperti dia tidak selevel dengan kita yang duduk di ruang tamu. Nanti malah bikin malu keluarga. Darahku berdesir dingin. Hinaan itu diucapkan terang-terangan di depan puluhan pasang telinga. Tidak ada satu pun yang merasa iba. Beberapa kerabat justru ikut mengangguk dan tersenyum. Memang sih, lanjut Bu Hartini.
makin pongah. Keluarga kita sekarang sudah berada di kelas atas. Anakku itu direktur, gajinya ratusan juta sebulan. Sementara perempuan itu cuma lulusan kampus biasa, yatim piatu. Tidak punya harta warisan sedikit pun. Untung anakku berbaik hati memungutnya. Kalau bukan karena anakku, dia pasti sudah jadi gembel di pinggir jalan. Kalimat itu meluncur bagaikan pedang yang menusuk ulu hatiku. Selama ini, aku menahan segala perlakuan kasarnya. Aku menelan semua omelan. Saat masakanku dianggap kurang asin, saat lantai yang kupel dianggap kurang mengkilap. Aku mengira ia hanya keras karena karakternya. Namun hari ini, aku sadar, di matanya, aku tidak pernah dianggap manusia. Rasa sakit itu belum seberapa dibanding pukulan yang datang beberapa detik kemudian dari arah beranda. Damar masuk ke ruang tamu. Ia baru selesai merokok bersama paman-pamannya. Ia mengambil sepotong kue. Ada apa ini? Seru sekali obrolannya, tanyanya sambil tertawa kecil. Ini, Bibi sedang menanyakan istrimu, sahut Sekar mengejek. Ibumu bilang dia sedang asik cuci piring di belakang. Damar tertawa. Ia benar-benar tertawa. Tidak ada raut bersalah. Biarkan saja dia di sana. Ucapnya santai sambil mengunyah kue. Dia memang lebih suka kegiatan dapur. Otaknya tidak akan sampai kalau diajak bicara soal bisnis atau investasi dengan kita. Dia cuma tahu harga cabai dan bawang. Biar dia sadar diri dengan posisinya di rumah ini. Nampan kayu di tanganku bergetar. Jari-jariku memutih, mencengkeram tepinya. Pria yang tadi malam tidur di sampingku. Pria yang selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Pria yang seluruh kesuksesannya dibangun dari uang pribadiku secara diam-diam. Baru saja menginjak-injak harga diriku di depan semua orang. Lalu kenapa tidak kamu ceraikan saja dan cari istri yang lebih sepadan? Kompor seorang bibi. Anak teman arisanku itu, manajer bank, jauh lebih cocok untuk pria sukses sepertimu. Damar tersenyum. Pelan-pelan saja. Untuk sekarang, lumayan ada yang mengurus rumah secara gratis tanpa perlu digaji. Kalau soal istri yang selevel, itu bisa diatur nanti. Kalau aku sudah menemukan yang benar-benar sempurna. Kalimat terakhir itu menjadi batas akhir kesabaranku. Jembatan yang 5 tahun ku bangun dengan batu kesabaran dan semen pengorbanan. Seketika runtuh, berkeping-keping. Air mata yang sempat menggenang langsung mengering sebelum sempat jatuh. Sebagai gantinya, perasaan dingin menyelimuti seluruh tubuhku. Dingin yang mematikan. Perempuan bodoh yang 5 tahun ini bersedia menjadi keset kaki di rumah ini telah mati detik itu juga. Yang berdiri di balik pilar marmer ini sekarang bukan lagi menantu miskin yang menumpang hidup. Yang berdiri di sini adalah sang pemilik modal mutlak. Penguasa yang kapan saja bisa mencabut nyawa ekonomi keluarga yang tidak tahu diuntung ini. Aku tidak jadi melangkah maju. Aku membalikan badan, membawa nampan buah itu kembali ke dapur. Setiap langkahku terasa ringan. Suara tawa dan hinaan mereka tak lagi menyakitkan. Kini suara itu terdengar seperti suara hewan rakus yang berpesta sebelum diseret ke pejagalan. Mereka bilang, aku tidak selevel. Mereka bilang, aku dipungut dari jalanan. Baiklah. Mari kita lihat seberapa lama level mereka bertahan ketika penyokong dana utama mencabut seluruh hartanya. Panggung sandiwara ini telah selesai. Sekarang saatnya sutradara yang sebenarnya turun tangan. Sesampai di dapur, aku meletakkan nampan itu sedikit kasar di atas meja. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela yang buram. Wajah seorang perempuan yang lelah dalam daster sederhana selama 5 tahun penuh. Aku rela menekan egoku. Aku rela meninggalkan kehidupan mewahku demi mempercayai bahwa Damar mencintaiku apa adanya. Namun, ujian ini membuahkan hasil yang membusukkan hati. Mereka lulus sebagai benalu dan gagal total sebagai manusia yang punya hati nurani. Perlahan, tanganku bergerak ke belakang leher. Aku menarik simpul tali celemek basah itu. Lalu kulemparkan ke dalam genangan air cucian yang keruh. Benda itu tenggelam perlahan, persis seperti rasa hormatku kepada keluarga ini. Aku berjalan ke sudut dapur, ke balik deretan toples beras. Di sana, tersembunyi sebuah saklar listrik palsu. Aku menyingkirkan toples-toples itu, membuka penutupnya, dan menempelkan ibu jariku pada pemindai sidik jari kecil di dalamnya. Terdengar bunyi klik halus. Dinding panel terbuka, menampilkan brankas baja kecil.
Dari dalamnya, aku mengeluarkan tas tangan kulit berisi ponsel pintarku yang sebenarnya, dompet dengan beberapa kartu hitam tanpa batas, dan kacamata hitam. Aku menutup brankas dan merapikan toples seperti semula, tanpa membawa pakaian ganti, tanpa satu patah kata perpisahan. Aku membuka pintu belakang dapur dan melangkah keluar, menutup pintu hingga terdengar bunyi kunci otomatis. Udara panas siang menyengat kulitku, namun hatiku terasa beku. Beberapa ratus meter kemudian, aku menghentikan sebuah taksi kosong. Sopir itu menatapku heran, melihat penampilanku yang berdaster, tapi membawa tas kulit mahal. Aku mengabaikannya. Masuk. Dan berkata dengan nada datar penuh wibawa, ke gedung Adiwangsa Tower di Sudirman. Lewat tol, agar lebih cepat. Di dalam taksi yang melaju, aku mengeluarkan ponsel pintarku. Aku menekan satu nomor panggilan cepat yang terhubung langsung dengan asisten pribadi sekaligus kepala tim hukumku. Pak Bram, hanya butuh 2 kali nada dering. Selamat siang, Nona. Sebuah kejutan. Anda menghubungi saya di hari Minggu. Apakah ada keadaan darurat? Suara bariton Pak Bram terdengar profesional dan tenang. Selamat siang, Bram. Ya, ini keadaan darurat yang sangat menyenangkan, jawabku. Menyandarkan kepala ke kursi. Sandiwara penyamaranku berakhir hari ini. Aku ingin kau melakukan eksekusi. Sekarang juga. Terdengar jeda sejenak. Pak Bram sudah bertahun-tahun menyaksikanku menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Ia tahu segalanya, sesuai dugaan saya. Nona, mereka akhirnya gagal melewati ujian kesabaran Anda. Apa instruksi pertama Anda? Pertama, blokir semua proses perbankan Damar. Batalkan semua kartu kredit tambahan yang dipakai ibu mertua dan kakak iparku. Bekukan rekening penampungan, tempat perusahaan kita selama ini menyuntik dana ke rekening Damar. Aku tidak ingin ada 1 rupiah pun dari uangku yang bisa mereka pakai untuk membeli sebotol air mineral pun. Terhitung detik ini. Dilaksanakan. Nona, sistem perbankan akan memutus akses mereka dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu, bagaimana dengan rumah yang mereka tempati saat ini? Aku tersenyum tipis. Ibu mertuaku sangat membanggakan rumah mewah itu kepada para tamu. Ia mengklaim putranya yang membelikannya. Kenyataannya, 5 tahun lalu. Aku menggunakan salah satu perusahaan cangkang milik Adiwangsa untuk membeli rumah itu secara tunai. Lalu aku membuat skema seolah perusahaan Damar memberikan fasilitas perumahan untuknya. Padahal, seluruh biaya kutalangi tanpa ia sadari. Secara hukum, rumah itu murni milikku. Soal rumah itu, kirimkan tim eksekusi dan pengosongan sekarang juga. Bram, ucapku. Menatap tajam keluar jendela. Mereka sedang menggelar arisan keluarga besar di sana, memamerkan kekayaan yang bukan milik mereka. Aku ingin kau hentikan pesta itu dan usir mereka dari propertiku hari ini juga. Bawa semua dokumen legalnya. Jika mereka menolak pergi, seret mereka keluar. Mengeksekusi pengosongan rumah di tengah acara keluarga besar mereka. Itu akan menjadi pukulan mental dan rasa malu yang luar biasa. Nona, tanggap Pak Bram. Ada nada kepuasan dalam suaranya. Itu memang tujuanku. Bram, mereka menyuruhku mencuci piring sementara mereka bersenang-senang di atas keringatku. Aku ingin mereka sadar bahwa lantai yang mereka injak, kursi yang mereka duduki, bahkan makanan yang mereka telan hari ini adalah milik perempuan yang mereka panggil Babu. Baik. Nona, saya akan memimpin langsung tim ini. Kami tiba di lokasi dalam 45 menit. Apakah Anda akan ikut menyaksikan? Tidak. Udara di rumah itu terlalu kotor untuk kuhirup lagi. Aku akan menonton seluruh prosesnya melalui CCTV dari ruang kerjaku. Pastikan kau memberikan pertunjukan yang bagus. Aku memutuskan sambungan. Taksi memasuki kawasan bisnis Sudirman dan berhenti di lobi utama Adiwangsa Tower, gedung pencakar langit yang menjadi kerajaanku. Aku membayar dengan selembar uang 100.000 tanpa meminta kembalian. Begitu melangkah keluar, 2 petugas keamanan langsung berdiri sempurna dan memberi hormat. Selamat siang. Nona, selamat datang kembali. Mereka tahu persis siapa bos besar yang menggaji mereka, terlepas dari penampilanku. Aku berjalan menuju lift eksklusif
yang hanya bisa diakses dengan sidik jari. Melesat naik ke lantai penthouse, ruang kerja pribadiku. Tapi sebelum aku duduk menonton, mereka di rumah itu masih belum tahu langit sedang runtuh menimpa mereka. Aku baru selesai mandi, membersihkan sisa bau masakan dari tubuhku. Kukenakan setelan sutra merah marun yang elegan. Wajahku yang tadi kusam, kini dirias tipis namun tajam. Aku duduk di kursi kulit kebesaranku, menekan beberapa tombol di tablet layar besar. Layar menyala. Memuat aplikasi keamanan yang terhubung langsung dengan kamera pengawas di rumah mertuaku. Aku memasang kamera tersembunyi di seluruh sudut rumah itu sejak hari pertama. Dulu murni untuk alasan keamanan. Hari ini, investasi itu berubah menjadi saluran hiburan pribadiku. Aku membagi layar menjadi 4. Ruang tamu, ruang makan, lorong, dan dapur. Di layar ruang tamu, arisan mulai jenuh. Beberapa tamu bersandar kekenyangan. Bu Hartini mengipasi wajahnya. Damar duduk menyilangkan kaki, sibuk mengetik di ponsel. Sama sekali tidak menyadari istrinya sudah lenyap. Tak lama, di layar lorong, kulihat Bu Hartini berdiri dengan langkah tergesa dan wajah kesal menuju dapur. Aku membesarkan volume audio. Begitu masuk dapur, langkahnya terhenti. Ia menengok ke kanan dan kiri, mencari keberadaanku. "Di mana kamu, Nara?" Teriaknya melengking, tidak ada jawaban. Ia mendekati wastafel dan matanya melotot melihat piring kotor yang belum berkurang. Wajahnya memerah saat melihat celemek basahku terendam di air cucian. Kurang ajar, perempuan gila. Berani-beraninya dia meninggalkan pekerjaan ini. Mendengar teriakan ibunya, Damar dan Sekar berlari menyusul ke dapur. "Ada apa, Bu?" "Teriak-teriak begini." "Malu didengar tamu," ujar Damar jengkel. "Lihat istrimu yang tidak tahu diuntung itu. Dia kabur, piring tidak dicuci. Celemeknya dibuang begitu saja. Benar-benar menantu kurang ajar. Dia pasti sengaja mau mempermalukan ibu di depan keluarga." "Amuk Bu Hartini." Sekar mendengus. "Sudah kuduga. Dasar perempuan kampung mental tempe. Disuruh kerja sedikit saja sudah ngambek dan kabur. Coba telepon istrimu itu. Damar, suruh dia pulang dan selesaikan tanggung jawabnya." Damar menghela napas, mengeluarkan ponsel dari sakunya. Di atas mejaku, ponsel pribadi lamaku. Ponsel murah yang biasa kupakai berkomunikasi dengan Damar. Bergetar. Layarnya menampilkan namanya. Aku menatapnya datar, membiarkannya berdering hingga mati sendiri, lalu mematikan dayanya secara permanen. Di layar, Damar mengumpat pelan. "Sial, nomornya tidak aktif. Mungkin dia pergi ke minimarket. Biarkan saja. Nanti juga pulang sendiri sambil menangis minta maaf. Pokoknya, ibu tidak mau tahu," sahut Bu Hartini lantang. "Kalau dia pulang nanti, ibu akan usir dia dari rumah ini." Ibu sudah muak punya menantu miskin tidak tahu tata krama sepertinya. Aku tersenyum sangat tipis melihat layar. "Mengusirku? Jangan khawatir. Ibu mertuaku sayang. Sebentar lagi, giliran Anda yang tahu rasanya diusir ke jalanan." Tepat detik itu, di layar terdengar bel pintu depan berbunyi nyaring. Ting tong. Berulang kali, tanpa henti. Bu Hartini menoleh, wajahnya berubah garang. Itu pasti perempuan sialan itu. Dia pasti kembali karena sadar tidak punya tempat tujuan. Biar ibu yang buka, ibu akan tampar wajahnya di depan semua orang. Ia melangkah cepat, setengah berlari, membelah kerumunan tamu. Damar dan Sekar mengikuti dari belakang, bersiap ikut menyudutkanku. Para tamu menghentikan obrolan, menatap ke arah pintu dengan penuh rasa ingin tahu, berharap menyaksikan sebuah drama rumah tangga yang seru. Bu Hartini meraih gagang pintu jati ganda itu, menariknya keras, dan membuka mulut lebar-lebar untuk memaki. "Berani-beraninya kamu, Kap." Suaranya tercekat di tenggorokan. Kalimatnya terputus seketika. Melalui kamera teras depan, aku melihat apa yang membuatnya membeku. Bukan sosok menantu kumal yang berdiri di sana. Di depan pintu, berdiri Pak Bram. Asisten pribadiku itu mengenakan setelan jas formal abu-abu, lengkap dengan dasi dan sepatu kulit mengkilap. Postur tinggi besar dan wajah tegasnya memancarkan aura intimidasi kelas tinggi. Dan ia
tidak sendiri. Di belakangnya berdiri 6 petugas keamanan berbadan kekar berseragam hitam taktis. Tanpa ekspresi. Di belakang mereka lagi terparkir 3 mobil hitam besar yang menutup seluruh akses keluar halaman. Bu Hartini mengerjapkan mata, bingung. Namun sifat arogannya cepat kembali. Ia mengira mereka rekan bisnis putranya yang salah hari. Kalian siapa? Rombongan dari mana ini? Kalau mau urusan bisnis dengan Damar, jangan datang hari Minggu. Dan jangan masuk lewat pintu utama. Ini acara arisan keluarga. Lewat pintu samping saja. Usirnya congkak. Mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. Pak Bram tidak bergeming. Tatapannya menusuk tajam. Tanpa meminta izin, ia melangkah maju. Mendorong pelan bahu Bu Hartini hingga wanita tua itu terhuyung mundur ke dalam. Apa-apaan ini? Berani sekali kalian memaksa masuk rumahku, teriaknya. Berusaha menyeimbangkan tubuh. Keenam petugas bergerak masuk, menyebar dengan cepat. 2 menjaga pintu utama, 2 menuju pintu belakang. 2 mengawal Pak Bram. Damar maju, mencoba memasang badan sebagai kepala keluarga. Siapa kalian? Berani masuk rumah orang tanpa izin. Keluar sekarang atau saya telepon polisi, gertaknya. Menunjuk-nunjuk wajah Pak Bram. Pak Bram mengabaikan gertakan itu. Ia terus berjalan hingga berhenti di tengah ruang tamu. Para tamu kini berdiri tegang. Ketakutan melihat belasan orang berseragam mengambil alih ruangan. Pak Bram memberi isyarat kepada salah satu petugas yang segera mencabut kabel mesin karaoke. Ruangan itu seketika senyap, hingga suara napas orang-orang yang ketakutan pun terdengar jelas. Pak Bram mengangkat sebuah koper dokumen hitam. Ia menatap seluruh ruangan dengan ekspresi sedingin es. Mohon perhatian semuanya. Maaf jika kedatangan kami mengganggu pesta yang meriah ini. Suaranya menggema. Syarat otoritas. Ia menoleh menatap langsung wajah Damar dan Bu Hartini yang kini pucat pasi. Saya Bram, perwakilan hukum dan kuasa penuh dari pemilik sah properti yang kalian tempati. Tujuan saya berdiri di sini adalah menyampaikan satu pesan sederhana dari klien saya. Waktu kalian bersenang-senang dan bersandiwara di rumah ini sudah habis. Di puncak menara, aku menyandarkan punggung di kursiku, menyeruput air mineral perlahan. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai, dan aku tidak akan melewatkan 1 detik pun dari kehancuran mereka. Adegan di rumah mertuaku ditayangkan langsung dengan gambar dan suara jernih. Jika 1 jam lalu, ruangan itu penuh tawa angkuh. Kini udara di sana terasa kaku dan mencekik. Damar melangkah maju dengan wajah memerah, berusaha mempertahankan sisa wibawa. Pemilik sah properti, apa maksud Anda bicara melantur di rumah saya? Bentak Damar. Telunjuknya menuding wajah Pak Bram. Saya ini Direktur Utama PT Gemilang. Rumah mewah ini dibeli dan terdaftar sebagai fasilitas perusahaan saya. Kalian ini komplotan penipu. Keluar dari sini sebelum saya panggil polisi untuk menyeret kalian ke penjara. Pak Bram tidak bergeming. Sebaliknya, ia tersenyum sangat tipis. Senyuman merendahkan yang elegan. Dengan gerakan tenang, ia meletakkan koper hitamnya di atas meja kaca, membuka kunci, dan mengeluarkan sebuah map kulit merah marun. Bapak Damar yang terhormat, ucapnya. Nada baritonnya menembus keheningan. PT Gemilang yang selalu Anda banggakan itu hanyalah perusahaan cangkang. Apakah Anda pernah bertanya-tanya dari mana aliran dana segar yang selalu masuk ke rekening perusahaan Anda setiap bulan? Meskipun proyek Anda sering merugi. Apakah Anda benar-benar mengira kejeniusan Anda yang membuat bank selalu menyetujui pinjaman tanpa agunan? Damar tercekat. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Dahinya mulai mengeluarkan keringat dingin. Pertanyaan itu menusuk tepat di titik buta yang selama ini ia sangkal. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu kesuksesannya terlalu instan. Namun egonya menolak mengakuinya. Saya akan membacakan fakta hukumnya, agar telinga Anda dan seluruh tamu di sini mendengar jelas. Lanjut Pak Bram. Ia membuka map merah dan mengangkat selembar sertifikat resmi berstempel Garuda. Rumah mewah ini, beserta seluruh tanah, perabotan, dan 3 unit mobil import di garasi. Murni dibeli secara tunai oleh klien kami. PT Gemilang hanya digunakan sebagai nama perantara sementara. Dan berdasarkan perjanjian yang Anda tanda tangani setahun lalu, yang tampaknya Anda tanda tangani
tanpa membaca rincian klausulnya karena terlalu sibuk merayakan jabatan. Seluruh aset ini secara mutlak adalah hak milik klien kami. Bu Hartini, yang sejak tadi mendengarkan, kehilangan kesabaran. Ia menerobos maju, berdiri di sebelah putranya. Ia menepis udara di depannya, seolah ingin menampar Pak Bram dari jauh. Omong kosong, dasar pengacara gadungan, jeritnya. Urat lehernya menonjol. Pasti kamu dibayar saingan bisnis anak saya untuk membuat keributan. Anak saya itu orang kaya, orang hebat. Siapa klien yang kamu sebut-sebut itu? Siapa yang berani mengklaim rumah kebanggaan keluarga kami? Di balik layar, aku menopang dagu dengan sebelah tangan, menantikan detik-detik yang paling memuaskan. Bukan saingan bisnis, balas Pak Bram, sedingin es di kutub. Klien kami adalah penyokong dana tunggal yang mendanai seluruh perusahaan Bapak. Klien kami adalah pemilik dari Adiwangsa Group. Ia memberi jeda, membiarkan nama raksasa itu meresap. Terdengar gumaman terkejut dari beberapa paman dan bibi yang paham dunia bisnis. Adiwangsa Group adalah raksasa yang tak tersentuh. Dan nama lengkap klien kami. Lanjut Pak Bram, menaikkan sedikit nada suaranya, menekan setiap suku kata. Adalah Nyonya Anindya, perempuan yang sama, yang 1 jam lalu Nyonya tua suruh untuk mencuci tumpukan piring kotor di dapur pengabsana. 2 kalimat itu bagaikan bom yang dijatuhkan tepat di tengah ruangan. Keheningan setelahnya begitu absolut, hingga suara detak jam dinding pun terdengar memekakkan telinga. Waktu seakan berhenti berputar. Damar terhuyung mundur 1 langkah, seolah baru dipukul telak di dada. Matanya terbelalak. Istriku, Nara, bisiknya serak. Akal sehatnya menolak keras kenyataan ini. Namun semua kepingan teka-teki yang selama ini janggal mendadak tersusun rapi di kepalanya. Kesederhanaanku, keheninganku saat dihina. Semua bukan karena kebodohan, melainkan karena aku sedang mengawasi mereka dari atas singgasana. Bu Hartini menggeleng kuat. Ia tertawa. Tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa sumbang orang yang kehilangan kewarasannya. Kamu gila. Pengacara ini pasti sudah gila. Nara itu cuma perempuan miskin dari kampung. Mana mungkin perempuan yang jadi babu di rumahku adalah pemilik Adiwangsa. Jangan mengarang cerita. Pak Bram tidak meladeni bantahan konyol itu. Ia melempar sebuah dokumen tebal ke atas meja. Silakan baca sendiri. Tanda tangan asli Nyonya Anindya di seluruh surat kuasa dan kepemilikan ini. Anda pikir uang bulanan ratusan juta yang Anda pakai membeli perhiasan itu turun dari langit? Itu adalah belas kasihan dari Nyonya Anindya. Dan hari ini, belas kasihan itu resmi dicabut. Karena Anda terbukti tidak memiliki adab dan rasa terima kasih. Keadaan di ruangan itu seketika berubah. Para tamu yang 10 menit lalu menjilat dan memuji Bu Hartini setinggi langit, kini mulai berbisik dengan nada tajam. Mereka menatapnya dengan pandangan jijik. Ya ampun. Jadi selama ini, dia pamer harta menantunya sendiri. Bisik seorang bibi cukup keras. Memalukan sekali. Menantu kaya raya malah disuruh jadi babu cuci piring. Pantas saja dia marah dan mencabut semuanya. Gila hormat. Sudah numpang hidup. Gayanya selangit. Sekarang rasakan akibatnya. Diusir dari rumah menantu sendiri. Cibir kerabat lain. Setiap bisikan itu bagaikan silet yang menyayat harga diri Bu Hartini. Wajahnya yang tadi garang, kini sepucat mayat. Lututnya kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk di sofa. Napasnya tersengal menahan syok dan rasa malu yang menghancurkan. Sanggul dan perhiasan berliannya kini tampak seperti rantai borgol yang menertawakan kebodohannya. Sekar berdiri membeku di sudut, menutup mulut dengan kedua tangan. Air mata ketakutan menggenang. Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi tamu di sini, suara Pak Bram kembali mengambil alih. Acara arisan hari ini dinyatakan selesai. Silakan Anda semua segera meninggalkan properti ini demi kenyamanan bersama. Para tamu tidak perlu disuruh 2 kali. Mereka berebut mengambil tas bermerek, bergegas keluar tanpa memedulikan Bu Hartini yang setengah pingsan di sofa. Beberapa sengaja membuang muka saat lewat. Tidak ingin dikaitkan dengan keluarga yang sedang terkena masalah besar ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit. Ruang tamu yang tadi penuh sesak
kini kosong melompong, menyisakan 3 penghuni rumah yang sedang menanti vonis. Pak Bram menatap Damar, Bu Hartini, dan Sekar bergantian, tatapan tanpa ampun. Kalian punya waktu tepat 15 menit. Kumpulkan pakaian pribadi seperlunya. Jangan berani membawa barang berharga. Perhiasan emas yang dibeli dengan uang Nyonya Anindya, elektronik, atau sertifikat apapun. Setelah 15 menit, petugas kami akan menyeret kalian keluar dari properti ini secara paksa jika diperlukan. Aku tersenyum puas dari balik layar. Langkah pertama berjalan sempurna. Tapi aku tahu, karakter keluarga parasit seperti mereka tidak akan menyerah semudah itu. Tenggat 15 menit itu berdetak bagaikan bom waktu. Damar, sang anak kebanggaan, berdiri mematung dengan keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Ia menolak menerima bahwa kerajaan ilusi yang membesarkan egonya telah hancur dalam satu jentikan jari. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku bukan pria miskin, teriak Damar. Kepanikan menguasai akal sehatnya. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebal, mencabut 2 keping kartu kredit hitam, dan melemparnya ke atas meja kaca. Kalian pikir aku tidak punya uang? Di dalam kartu ini, limitnya miliaran. Berapa harga rumah ini? 20 miliar. 30. Aku akan membelinya tunai detik ini juga. Biar perempuan sialan itu tahu, aku tidak butuh uangnya. Matanya liar memancarkan keputusasaan gila. Aku menggeleng dari layar tabletku. Sungguh menyedihkan. Pria dewasa yang masih belum sadar bahwa seluruh napas finansialnya berada di bawah kendaliku. Pak Bram melirik kartu kredit itu dengan tatapan mengejek. Ia memberi isyarat kepada staf keuangannya yang segera mengeluarkan mesin EDC portable. Staf itu menggesek salah satu kartu. Terdengar bunyi bip panjang, diikuti keluarnya secari kertas kecil. Status kartu diblokir secara permanen oleh pihak penerbit. Lapornya datar. Mustahil. Coba kartu yang satunya. Pasti mesinmu yang rusak. Perintah Damar histeris. Staf itu menggesek kartu kedua. Hasilnya sama persis. Kartu diblokir. Wajah Damar berubah lemas. Ia mengeluarkan ponsel, menekan nomor manajer banknya dengan jari gemetar. Suara panggilan terdengar di pengeras suara. Kenapa semua kartu kredit saya diblokir? Saya ini nasabah utama. Buka sekarang juga, ancam Damar. Mohon maaf, Bapak. Kami menerima surat perintah penyitaan dari kantor pusat Adiwangsa Group selaku penjamin utama seluruh rekening Anda. Seluruh akun dan batas kredit Anda dibekukan permanen terkait dugaan penyalahgunaan modal. Saat ini, saldo Anda 0 rupiah. Panggilan diputus sepihak. Ponsel itu nyaris tergelincir. Namun sebelum ia sempat memproses kehancuran itu, ponsel kembali berdering. Panggilan dari wakil direktur kantornya. Damar mengangkat. Masih mode pengeras suara. Pak Damar, hancur kita. Jeritan panik wakil direktur langsung menyambut telinga semua orang di ruangan. Ada apa lagi? Bicara yang jelas, balas Damar. Napasnya memburu. Adiwangsa Group, investor utama kita, mendadak menarik mundur semua suntikan dana mereka 10 menit lalu. Mereka membatalkan kontrak proyek raksasa kita secara sepihak. Surat tuntutan ganti rugi bernilai ratusan miliar baru masuk ke email perusahaan. Bank langsung menyita aset kantor karena gagal bayar. Polisi sedang dalam perjalanan untuk menyegel gedung. Perusahaan kita bangkrut total hari ini juga. Pakistan. Kalimat terakhir itu menjadi paku terakhir yang menutup peti mati kesombongan Damar. Pegangan tangannya melemah. Ponsel mahal itu terlepas, jatuh ke lantai marmer. Layarnya retak 1000. Damar jatuh berlutut. Tatapannya kosong, menatap pecahan ponselnya. Seolah itu cerminan hidupnya yang hancur. Tidak ada lagi kebanggaan. Pria direktur yang angkuh itu telah kembali ke wujud aslinya. Seorang pria tanpa apa-apa. Melihat putranya berlutut, Bu Hartini menjerit histeris. Ia membuang bantal sofa dan merangkat menghampiri Damar, mengguncang bahunya. Lakukan sesuatu. Telepon relasi bisnis. Telepon siapa saja yang bisa meminjamkan uang. Ibu tidak mau diusir dari rumah ini. Damar, ibu tidak mau jadi gembel. Apa kata teman-teman arisan ibu nanti? Tangisnya meraung.
Ego dan rasa malunya masih jauh lebih besar daripada rasa pedulinya pada mental putranya. Damar perlahan menatap ibunya dengan mata yang sudah mati, tanpa secercah harapan. Kita sudah selesai. Bu, bisiknya kosong. Uang, mobil, rumah ini. Semuanya milik Nara. Kita memakan uang Nara selama ini. Istri yang ibu suruh cuci piring tadi, dia yang menghidupi kita. Dan sekarang, dia mengambil semuanya. Sekar yang sedari tadi bersembunyi di sudut, akhirnya menangis histeris. Ia berlari ke kamarnya, mencoba menyelamatkan barang-barang bermereknya. Di layar, kulihat petugas keamanan wanita mengikutinya dengan sigap. Beberapa saat kemudian, Sekar diseret keluar sambil meronta. Tangannya mempertahankan sebuah tas desainer. Lepaskan, ini tas kesayanganku. Aku beli pakai kartu kredit sendiri, jerit Sekar. Kartu kredit Anda tagihannya selalu dibayar penuh oleh klien kami setiap bulan. Tas ini adalah aset yang disita, jawab petugas itu tegas, melemparkan tas tersebut ke tumpukan barang sitaan. Waktu 15 menit habis. Pak Bram melihat arlojinya dan memberi isyarat. Waktu habis. Kosongkan rumah sekarang. Petugas berseragam hitam bergerak tanpa ampun. Mereka menarik lengan Damar secara paksa, memaksa pria yang sudah lemas tak bertulang itu berdiri dan berjalan keluar. Bu Hartini diseret 2 petugas karena meronta. Tangisannya memekakkan telinga, menyumpah serapah menyebut namaku dengan kata kotor. Sekar berjalan gontai di belakang, menangis sesenggukan meratapi kemewahannya yang musnah dalam hitungan jam. Mereka didorong keluar melewati pintu utama, hingga petugas membuka gerbang besi raksasa. Dengan dorongan terakhir, ketiga manusia tidak tahu di untung itu terlempar ke aspal jalanan di luar kompleks. Gerbang besi ditutup dan dikunci rapat, mengurung seluruh harta mereka, menyisakan mereka hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Beberapa tetangga yang menonton mulai berbisik dan menunjuk. Keluarga yang tadinya paling sombong di kompleks itu, kini terduduk merana di pinggir jalan. Dari balik mejaku yang sejuk, aku tersenyum. Aku menekan satu tombol, dan layar tabletku menjadi gelap. Siaran langsung kehancuran itu selesai. Rasa dahaga yang mengeringkan kerongkonganku saat mencuci piring tadi kini terbayar lunas. Namun permainanku belum benar-benar berakhir. Aku tahu ketika rasa lapar dan keputusasaan menghantam perut mereka nanti malam, mereka pasti akan mencoba melacakku, merangkak datang mengemis. Dan ketika saat itu tiba, aku akan memastikan mereka mengerti bahwa tangan yang pernah mereka paksa mencuci piring ini tidak akan pernah bisa mereka raih lagi. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari kota. Aku berdiri di depan dinding kaca raksasa di ruang kerjaku, memandangi lalu lintas di bawah sana. Kukenakan setelan blazer biru dongker dengan kemeja sutra putih. Secangkir espresso panas berada di genggamanku. Tiba-tiba, terdengar ketukan halus di pintu. Pak Bram melangkah masuk dengan raut datar, namun matanya menyiratkan berita menarik. Ia berhenti dalam jarak hormat. Selamat pagi. Nona, maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Selamat pagi. Bram, ada perkembangan apa? Apakah proses pengambil alihan sisa aset perusahaan cangkang itu sudah selesai? Tanyaku. Masih memandangi kota. Semua proses legalitas penyitaan sudah rampung. Rekening mereka kosong dan tidak bisa dipulihkan. Namun, bukan itu alasan utama saya menghadap pagi ini. Kali ini ada nada geli tertahan dalam suaranya. Di lobi bawah gedung kita saat ini, ada 3 orang yang membuat keributan. Mereka memaksa masuk, ingin bertemu pemilik Adiwangsa Group. Petugas lobi hendak menyerahkan mereka ke polisi karena terus berteriak dan menangis. Tapi saya mengenali wajah mereka dari kamera. Itu adalah mantan suami Anda, ibu mertua, dan kakak ipar Anda. Mendengar 3 gelar itu, aku memutar tubuh perlahan. Aku tersenyum tipis, meletakkan cangkir kopi di atas meja mahoni. Sudah kuduga mereka tidak akan menyerah. Setelah semalaman menggelandang tanpa uang sepeser pun, rasa lapar dan keputusasaan pasti telah membakar habis sisa kesombongan mereka. Mereka akhirnya menyadari, satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan mengemis pada perempuan yang kemarin mereka perlakukan layaknya sampah. Suruh petugas membawa mereka naik ke lantai ini. Bram, perintahku
tenang. Antar mereka langsung ke ruang kerjaku. 10 menit kemudian, pintu ganda ruang kerjaku terbuka. Pak Bram melangkah masuk. Diikuti 4 petugas yang mengawal 3 orang paling menyedihkan yang pernah kulihat. Damar terlihat seperti orang gila. Kemejanya kusut, kotor, rambutnya berantakan. Kantung matanya hitam karena tidak tidur. Bu Hartini tidak kalah mengenaskan. Kebaya merah marunnya kotor dan robek. Sanggulnya terurai. Sekar berjalan di belakang dengan langkah gontai. Matanya bengkak karena terus menangis. Begitu mata Bu Hartini menatapku yang duduk santai di kursi direktur. Kakinya seolah kehilangan tulang penyangga, tanpa memedulikan harga dirinya. Wanita itu langsung menjatuhkan diri ke lantai karpet. Ia merangkak maju dan berhenti tepat di depan mejaku. Menantu kesayanganku. Anakku yang paling baik hati, jeritnya serak. Air mata buaya mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput. Ia mengulurkan kedua tangan, seolah ingin menggapai tanganku. Tolong maafkan ibu mohon ampun padamu. Semalaman kami tidur di emperan toko, kedinginan dan kelaparan. Tega sekali kamu membiarkan ibu kandung dari suamimu mati kelaparan di jalan. Tolong kembalikan rumah kita. Ibu berjanji akan menyayangimu, menjadikanmu ratu di rumah itu. Di belakangnya, Damar ikut menjatuhkan diri. Berlutut dengan kedua tangan, menyentuh lantai. Ia menangis terseduh seperti anak kecil. Sayang, istriku yang cantik, aku mohon. Berhentilah menghukumku seperti ini. Ratapnya memelas. Aku tahu aku salah. Karena diam saja saat ibu menyuruhmu mencuci piring. Aku pria bodoh. Tapi tolong ingat, cinta kita selama 5 tahun ini. Aku ini suamimu. Tolong batalkan semua penyitaan ini. Kembalikan perusahaanku. Kembalikan kartu kreditku. Aku tidak bisa hidup tanpa uang itu. Semua temanku sekarang menertawakanku. Sekar tidak mau ketinggalan. Ia ikut berlutut di samping ibunya, merengek. Nara, tolong. Kamu kan sudah kaya raya. Hartamu tidak akan habis 7 turunan. Buat apa kamu ambil tas dan perhiasanku? Itu semua barang kesayanganku. Aku berjanji tidak akan menghinamu lagi. Aku akan membantumu mencuci piring setiap hari kalau perlu. Mendengar rentetan permohonan yang menjijikan itu, aku tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahku datar, sedingin baha. Aku memandangi wajah mereka satu persatu. Mereka tidak datang karena menyesali kesalahan. Mereka datang karena kehilangan kenyamanan. Kata maaf yang keluar dari mulut mereka hanyalah alat untuk memanipulasi hatiku, agar bisa kembali hidup mewah dengan uangku. Aku mengangkat kedua tanganku dari atas meja, lalu membalikan telapaknya, menatap jari-jariku yang masih menyisakan warna kemerahan akibat alergi sabun kemarin. Gerakan itu membuat mereka bertiga terdiam. Kalian memanggilku menantu kesayangan, anak yang baik, istri yang cantik. Aku mengulangi kata-kata mereka dengan nada mengejek. Suaraku menggema, mematahkan harapan palsu yang baru mereka bangun. Aku menatap tepat ke mata Bu Hartini. Kemarin, saat aku berkeringat di dapur kalian yang pengap, aku mendengar dengan sangat jelas kalimat yang keluar dari mulut Anda. Anda bilang, sudah sepantasnya aku di belakang mencuci piring. Anda bilang aku perempuan kampung yang dipungut dari jalanan. Itu cuma bercanda. Ibu cuma asal bicara di depan teman-teman arisan, biar mereka terkesan. Ibu tidak sungguh-sungguh, bantah Bu Hartini panik, menggeleng kuat. Tidak sungguh-sungguh, aku tertawa dingin. Selama 5 tahun. Anda menganggapku pembantu. Anda membiarkanku tidur di kamar paling kecil, menyuruhku mengepel lantai dengan tangan. Sementara Anda dan putri kesayangan Anda bersantai di sofa empuk sambil memamerkan perhiasan yang dibeli dengan keringatku. Tatapanku beralih ke Damar yang kini menundukkan kepala dalam-dalam. Dan kau, pria yang berjanji melindungiku seumur hidup. Kau duduk di ruang tamu, tertawa bersama kerabatmu, dan berkata bahwa otakku tidak akan sampai untuk berdiskusi soal bisnis. Kau membiarkan istrimu dihina habis-habisan, karena kau terlalu pengecut untuk mengakui bahwa kau hanyalah pria yang sukses karena kusuapi uang setiap bulan. Aku hilaf. Sayang, tolong beri aku satu kesempatan lagi, teriak Damar histeris. Mencoba merangkak lebih dekat. Jangan berani-berani, bentakku.
membuat Damar membeku di tempat. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap mereka bertiga dengan rasa muak yang sudah mencapai puncak. Aku mengarahkan kedua tanganku yang terbuka ke arah mereka. Lihat tangan ini baik-baik. Kalian mengira tangan ini hanya pantas mencuci piring kotor dan gelas sisa minuman kalian. Tapi kalian lupa satu hal. Tangan yang mencuci piring ini adalah tangan yang sama yang mentransfer miliaran rupiah ke rekening kalian. Dan tangan ini pula yang kemarin mencabut semua kemewahan palsu itu dari hidup kalian dalam sekejap mata. Bu Hartini kembali meraung, memukul lantai dengan frustrasi. Kamu jahat! Kamu iblis berwajah malaikat. Kalau kamu memang kaya dari awal, kenapa kamu menipu kami? Kamu sengaja menjebak keluarga kami biar kami terlihat buruk. Aku tertawa sinis. Aku menyembunyikan identitasku untuk mencari ketulusan, bukan untuk menjebak. Jika kalian memperlakukanku layaknya manusia, rumah mewah itu dan semua hartanya akan kuberikan secara permanen kepada kalian. Tapi kalian membuktikan bahwa kalian hanyalah parasit rakus yang tidak tahu cara menghargai kebaikan. Kalian sendiri yang menggali kubur kalian dengan kesombongan yang tidak pada tempatnya. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Kalian ingat kata-kata pamungkas kalian kemarin? Kalian bilang aku tidak selevel dengan kalian. Kalian benar. Kita memang tidak selevel. Aku berada di puncak gedung pencakar langit ini, memegang kendali atas hidup ribuan karyawan. Sementara kalian hanya kumpulan orang yang kebetulan pernah menumpang hidup di atas kemurahan hatiku. Aku menoleh ke arah Pak Bram yang berdiri tegap di sudut. Aku memberi anggukan kecil. Ia segera mengerti. Melangkah maju, membawa sebuah map kulit hitam. Ia membukanya tepat di hadapanku. Di dalamnya terdapat dokumen resmi bermaterai yang sudah disiapkan tim hukumku sejak tadi malam. Aku mengambil pena berujung emas dari atas meja. Tanpa ragu, tanpa setetes air mata. Aku membubuhkan tanda tanganku dengan gerakan cepat dan tegas. Lalu kuambil dokumen itu dan kulempar ke arah Damar yang masih bersimpuh. Apa ini? Tanya Damar, gemetar, mengambil salah satu lembarnya. Begitu ia membaca judul surat yang dicetak tebal, matanya membelalak. Wajahnya semakin pucat. Itu adalah surat gugatan cerai dan perjanjian pemisahan harta. Ucapku sedingin es. Tanda tangani sekarang juga. Dalam dokumen itu tertulis jelas. Kau tidak memiliki hak 1 sen pun atas harta apapun. Mengingat seluruh aset yang kau gunakan selama pernikahan terdaftar atas nama perusahaanku, dan kau tidak memiliki kontribusi finansial sedikit pun. Damar menggeleng kuat. Air matanya kembali mengucur. Tidak. Aku tidak mau bercerai. Aku tidak akan pernah menandatangani ini. Kamu istriku sampai mati. Tolong, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Jangan buang aku seperti sampah. Ia mencoba merobek surat itu. Namun seorang petugas langsung menahan tangannya, lalu menyodorkan pena hitam di depan wajahnya. Kau tidak punya pilihan lain. Damar. Potongku. Suaraku menggelegar. Kau bisa menandatanganinya dengan damai sekarang. Atau tim hukumku akan menyeretmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan korporasi dan penggelapan dana perusahaan. Jika kau memilih jalur pengadilan, aku pastikan kau tidak hanya berakhir sebagai gelandang, tapi masuk penjara selama belasan tahun. Pilih mana? Bebas sebagai pengemis atau di penjara sebagai narapidana? Mendengar ancaman penjara, pertahanan Damar runtuh sepenuhnya. Pria pengecut itu selalu takut pada hukuman. Dengan tangan gemetar hebat dan air mata yang membasahi kertas, ia mengambil pena itu sambil terisak. Ia membubuhkan tanda tangan di atas surat cerai tersebut. Begitu tanda tangan itu selesai, Pak Bram dengan sigap mengambil dokumen itu kembali. Sebuah beban seberat gunung yang menghimpit dadaku selama 5 tahun. Akhirnya terangkat sepenuhnya. Aku resmi bebas dari rantai pernikahan beracun ini. Proses hukum sudah selesai, kataku sembari berdiri dari kursi. Aku menatap ketiga manusia yang masih menangis di lantai dengan pandangan terakhir penuh kemuakan. Bawa mereka keluar dari gedungku, antar mereka ke jalanan. Dan pastikan wajah mereka masuk dalam daftar hitam keamanan. Mereka tidak diizinkan mendekati area dalam radius 1 kilometer dari properti manapun yang berafiliasi dengan Adiwangsa Group. Tidak. Nara, tolong jangan lakukan ini.
Kamu tidak bisa membiarkan ibu mati di jalanan. Karma akan mengutukmu, menantu durhaka. Jerit Bu Hartini meronta saat dua petugas menarik lengannya. Sekar diseret keluar sambil menangis. Lepaskan aku. Aku mau tasku. Dasar perempuan iblis. Damar menjadi orang terakhir yang keluar. Ia tidak lagi berteriak. Ia hanya terus menoleh ke belakang, menatapku dengan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Menggumamkan namaku tanpa henti, hingga pintu ganda ruang kerjaku tertutup, meredam seluruh suara tangisan mereka. Keheningan kembali menyelimuti ruang kerjaku. Suasana kembali damai. Pak Bra memberikan anggukan hormat, eksekusi yang sangat bersih dan memuaskan. Nona, saya rasa mereka tidak akan berani mengganggu kehidupan Anda lagi. Terima kasih, Bram. Kau telah bekerja dengan sangat baik, jawabku. Membalas senyumnya. Aku berjalan kembali ke dinding kaca. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, aku melihat tiga sosok kecil yang didorong keluar dari pintu utama gedung. Mereka tersungkur di trotoar yang panas. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Mereka harus berjalan kaki di bawah terik matahari, membawa serta kesombongan mereka yang kini tidak lagi laku untuk ditukar dengan sebungkus nasi. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Uang tidak akan pernah bisa membeli kelas dan rasa hormat. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan. Dan jangan pernah merendahkan orang yang sedang melayanimu dengan tulus. Karena kelas sejati seseorang tidak diukur dari seberapa banyak perhiasan yang menempel di tubuh, melainkan dari seberapa baik kita memperlakukan orang lain. Terutama mereka yang terlihat berada di bawah kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu. Mereka rela menekan harga diri, menelan hinaan setiap hari, dan menjadi pelayan tanpa bayaran, hanya demi mempertahankan sebuah pernikahan yang sebenarnya sudah lama mati. Ada juga banyak suami, seperti Damar, pria lemah dan gila hormat, yang membiarkan ibunya menginjak-injak istrinya demi harga diri yang semu. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini yang menganggap menantu sebagai pelayan yang menumpang hidup, tanpa pernah sadar bahwa orang yang mereka rendahkan justru adalah orang yang menopang seluruh hidup mereka. Damar kini menjadi pria tanpa apa-apa, hidup dari belas kasihan orang. Bu Hartini dan Sekar harus belajar bertahan hidup dengan tangan mereka sendiri, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan seumur hidup. Sementara aku membuang seluruh benalu yang menggerogoti hidupku. Masa depanku membentang luas, bersinar jauh lebih terang, menanti sang ratu yang baru saja merebut kembali seluruh kerajaannya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menghargai orang lain atau menginjak mereka demi kesombongan sesaat. Tapi ingatlah, setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.